Hai semua, selamat bergabung lagi dengan saya. Hari ini saya membagikan satu buah eh, tip bagaimana caranya pemindahan bunga dari pot yang kecil ke pot yang besar. Yuk sama-sama kita ikutin bagaimana cara pembuatannya. Sì, ok. Una quello. Delle camelie. Ini namanya bunganya Calla del Circeo. Ini dia. Pertama-tama kita persiapkan tanah liat yang kering seperti ini. Ini kegunaannya untuk menahan kelembapan daripada tanahnya. Jadi bunga ini tetap bertahan walaupun misalnya 2-3 hari kita tidak siram misalnya begitu ya kan. Tapi ada kelembapan, ada energi yang diberikan sama tanah liat ini. Jadi kita butuh selalu ya. Oke. Sekitar 4 genggam atau 5 genggam gitu ya. Terus kita persiapkan juga tanah yang seperti ini ya. Tanahnya seperti ini ya kan, kita masukkan ke dalam. Ini tanahnya campuran ya, yang sudah kita campur ya. Ada tanah yang enak, ada yang tanah yang tidak enak gitu ya. Ini dia. Kita persiapkan di sini. Oke. Ini yang paling utama. Bagaimana caranya kita memindahkan ini dari pot yang kecil tadi. Dan selalu kita perhatikan ya, bikinnya seperti ini. Kita keluar, jangan dikeluarkan, jangan sampai pecah akarnya, tapi yang pasti kita buka, karena nanti kan kita mau bikin ke tanah yang ini ya, yang lebih yang sedikit lebih keras dan banyak ininya ya di dalam tanahnya. Jadi supaya dia keluar juga, kita bisa perbaikin juga ini begini pelan-pelan gitu ya kan, supaya keluar ininya seperti berudara gitu ya. Bisa dibantu dengan tangan, dengan kelembutan gitu ya kan. Ini dia. Terus kita masukkan ke dalam, dan ini kita masukkan juga ke dalam tanahnya ini. Sekalian juga kita membantu dengan tanah yang tadi yang kita sudah campur. Ada yang enak, ada yang biasanya kalau misalnya kalian punya binatang atau tanahnya udah memang ada sudah dijual, sudah jadi begini dia, ini dia ya kan. Perhatikan kayak mana caranya. Kita usahakan misalnya dia memberikan kesempatan memilih gitu ya. Jadi kita bikin tarik sedikit begini gitu ya kan ke atas. Supaya dia. Kalau misalnya kalian ada tanah yang merah, agak gembur kayak gitu, tanah yang merah, yang ini ya, yang gembur gitu ya, bisa kalian berikan gitu. Ini dia hasilnya sudah oke ya kan. Jadi sekarang kita mulai bikin pupuknya ya. Aspetta amore, la mamma sta facendo. Sorry ya anak gua ya. Itu dia. Kita bikin pupuk. Ini ada pupuk dijual. Ini bisa untuk makanan, pupuk untuk makanan. Bisa juga pupuk ini kita pergunakan untuk tanam-tanaman gitu lah. Untuk tanam-tanaman lah, kalian bisa beli nanti di mana-mana. Kalian bisa bikin sekitar 2 atau 3 sendok makan ya gitu. Kalian bikin ini gitu ya kan, supaya lebih subur nantinya gitu kan. Dan tapi ini artinya kita harus banyak siram ya kan, banyak siram. Oh mamma mia, che è stato amore? Kita harus banyak siram dia ya, banyak siram airnya. Jadi ini biasanya pot bunga yang seperti ini kita ganti potnya sekali dalam 2 tahun ya kan. Nanti sekali 2 tahun kita ganti. Oke, begini dia harus. Okay. Sorry ya.
Yuk kita mulai lagi. Seperti ini. Sama ya di dalam pot yang ini, tetap aja kita masukkan argila. Ini sangat bermanfaat sekali. Jadi kalau kalian mau bikin bunga, jenis bunga apa aja kalian punya, kalau bisa kalian dapatkan jauh lebih baik ya. Oke. Pupuk yang seperti saya ini, pupuk istilahnya yang bisa kemana aja bisa kalian pergunakan tanpa ada masalah. Nah, jadi sekarang kita mulai bagaimana caranya. Sebenarnya sih prosesnya sama yang tadi ya, jadi nggak ada masalah gitu loh ya. Sebenarnya cuma saya satu lagi mau bilang, ini jenis bunga yang satu ini berbeda. Ini sebenarnya sih ditanam untuk di tanah gitu, di halaman, karena nanti dia membesar, melebar kemana-mana gitu. Cuman saya saat ini masih di sini kan masih ini ya, masih musim dingin. Jadi saya lebih suka membuatnya dalam pot dulu. Nanti kalau udah musim panas, saya akan pindahkan. Tetap prosesnya seperti yang saya bilang tadi, seperti bunga yang lain, tetap diberi kesempatan untuk mereka untuk bergerak, bernapas ya. Terus seperti ini. Terus kita bikin ke sini. Oke. Di sini. Ini dia. Kita kan bukan toko bunga ya, jadi kita nggak ada persiapan seperti yang di toko bunga. Jadi ini saya memang sengaja buat seperti ini supaya kalian juga tahu yang ada di rumah gitu. Nggak butuh banyak, asal mau aja melakukannya. Kalian, si amore, sorry ya anak gua ya, sorry. Bisa bikin ke sini, iya kan? Gampang kan pembuatan bunganya kan, istilahnya kayak gitu, bunganya cantik. Bayangin kalau kita pulang kerja ketemu sama bunga yang begini cantik di rumah setiap hari menyambut kita. Kalian tahu nggak kalau aku tuh di rumah itu bicara dengan bunga saya loh gitu ya. Nanti saya kasih tunjuk juga bagaimana prosesnya bunga anggrek saya tetap berbunga ya. Sampai mertua saya juga tanya, kok bisa bunga anggrek berbunga? Ini dia. Jangan lupa berikan pupuk seperti ini, 3 sendok makan. Gitu. Pemupukannya saya mau beritahu kepada Anda, yaitu dalam 1 tahun itu cukup 2 kali ya, dan selalu setelah dikasih pupuk harus banyak air, harus disiramnya seperti saya ini. Kalau bisa sebanyak mungkin ya, kalau bisa dia sampai sebasah-basahnya gitu. Dan biasanya kalau sudah habis dipindahkan ke bunga seperti ini, jangan langsung di matahari ya. Kalau bisa di tempat gelap, kalau misalnya kalian ada kantin, ada tempat yang teduh lah gitu ya. Baru besoknya itu kalian perlakukan selama 1 minggu gitu. Baru paginya dipergunakan ke matahari, setengah enggak, setengah lenggap gitu ya. Baru setelah 1 minggu kita bisa keluarkan ya. Pastikan dulu akarnya udah arriba. Oke. Terima kasih telah bergabung dengan channel saya. Hari ini saya dengan sukacita telah membagikan sebuah teknik ya, satu buah teknik bagaimana caranya untuk perawatan bunga. Aku yakin ini akan bermanfaat bagi semua teman-teman di rumah ya. Dan jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa juga suratin tanya dong sekali-sekali gimana kabar saya ya. Terima kasih.